kisah, di daerah Jawa Timur tersebutlah seorang raja bernama Kertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Ia mempunyai 2 orang putri yang cantik jelita. Yang sulung bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Chandra Kirana. Suatu hari, raja memberitahu pada putrinya bahwa salah satu di antara mereka akan dipinang oleh seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Ya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Ayah dan Raden Inu telah membuat perjanjian bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu, dan keputusan ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Maaf, Ayah, kalau pergi dulu. Permisi. Terima kasih Ayah, Kirana senang sekali. Sama putriku, ayo kita persiapkan segala sesuatunya. Setelah tahu bahwa Chandra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik nenek penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu, Nek. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Baiklah, aku akan menyihirnya untukmu. Terima kasih atas bantuanmu, Nek. Terimalah ini sebagai imbalannya. Baiklah, aku akan mempersiapkannya. Terima kasih, kutunggu kabarnya darimu. Setelah membeli beberapa makanan untuk menjamu Raden Inu, Kirana memilih untuk pulang terlebih dahulu, dan dayang-dayang masih melanjutkan membeli barang-barang. Tapi di tengah perjalanan, Kirana dihadang oleh seorang nenek sihir. Chandra Kirana, apa kabarmu, ha? Sepertinya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam, aku di sini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang ingin menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Diam, tidak usah banyak omong. Terima saja nasibmu. Tidak! Hahaha. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu malam hari. Tapi bila menjelang siang, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang di sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Hingga suatu ketika, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut dalam jalannya tersebut. Wah, aku dapat apa ini? Keong emas yang cantik. Aku akan membawanya pulang. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan diletakkan di atas kasur.
Sesampainya di rumah, nenek meletakkan keong emas itu ke tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Wah, keong ini benar-benar cantik. Sebelum mandi aku akan membawanya ke kasur. Nenek itu meletakkan keong emas di atas kasurnya dan pergi ke belakang untuk mandi. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seseorang yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk mencari makan saja, dia harus pergi ke laut untuk mencari ikan. Akan kubuatkan makanan untuk dia. Setelah kembali, nenek sangat terkejut karena di atas meja makan sudah tersedia masakan yang sangat enak. Nenek itu curiga jika keong emaslah yang melakukan semua ini. Si nenek terus bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, siapakah yang memasak makanan ini? Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang telah terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Makanan dari siapa ini? Bukankah di sini tidak ada seorang pun? Apa jangan-jangan keong emas itu yang memasak? Tidak mungkin. Masa keong emas bisa memasak? Tapi untuk berjaga-jaga, besok akan kuselidiki. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi bersembunyi dan mengintip di jendela. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di atas kasur berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan makanan tersebut di meja. Aku akan memasak untuk nenek hari ini. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Keong emas itu berubah jadi manusia. Siapa kamu? Siapa kamu, nak? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir itu, utusan saudaraku, Nek. Jadi, kamu dikutuk oleh saudaramu, nak. Kejam sekali saudaramu itu. Aku tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Tapi, namanya manusia, kalau cemburu pasti akan melakukan apa saja. Ya sudah, kamu tinggal di sini saja. Jadi, ayo makan bersama. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pengawal, Raden Inu aku harus menyamar Kertapati tak menjadi mau rakyat diam biasa saja untuk ketika menemukan mengetahui Chandra Chandra Kirana telah Raden, meninggal. apakah aku harus Ia pun menemanimu? mencarinya Tidak dengan usah cara pengawal, menyamar menjadi aku harus rakyat mencarinya biasa. sendiri. Baik, Nenek sihir Raden. yang mengetahuinya pun mengubah dirinya menjadi burung gagak dengan niat untuk mencelakakan Raden Inu. Raden Inu Kertapati Siapa kau? sangat kaget ketika Kau melihat tidak burung perlu gagak tahu yang siapa bisa aku. berbicara dan Ikuti saja mengetahui petunjuk yang tujuannya. kuberikan. Aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Hingga langkahnya terhenti karena bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberilah kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau gagak adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat pada Raden Inu Kertapati.
Tolong nak, kakak sudah tidak makan berhari-hari nak, tolong. Ini kek ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda, janganlah kamu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh kakek itu. Ia sebenarnya adalah jemaah nenek sihir yang memberikan arahan yang salah padamu nak. Lalu apa yang harus aku lakukan kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai nak, di ujung sana kamu akan menemukan desa Dedapa. Baik kek, kalau begitu terima kasih. Setelah berjalan mengikuti aliran sungai, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena persediaannya telah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena ia bertemu dengan Chandra Kirana. Permisi, permisi. Ya, sebentar. Akhirnya sihir dari nenek sihir itu pun hilang seketika. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kamu bisa ada di sini? Dari dalam rumah terdengar Siapa suara itu, nenek Kirana? memanggil Kirana. Wah nenek, kenalkan ini Raden Inu yang diceritakan waktu itu. Dia kesini untuk menjemputku nek, tapi aku tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Sudah, pergilah. Keluargamu pasti merindukanmu. Nenek tidak apa-apa di sini. Baiknya nenek pergi bersama kami dan tinggal bersama. Akhir cerita, Raden Inu memboyong Chandra Kirana bersama nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh yang sangat keji kepadanya. Kemudian Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana. Dan sebaliknya Dewi Galuh lalu mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana hidup bahagia. Akhirnya kita bisa bahagia bersama Chandra Kirana. Aku juga senang bersamamu Raden Inu. Kau mengkhianatiku, Raden Inu. Lantas buat apa aku hidup? Aku akan mengakhiri hidupku karenamu.